dari kelas 11 kuliner 1 akan memperlihatkan kunjungan kami ke Museum Geologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabian Malika dari Hotel Aston Pasteur. Perkenalkan, nama saya Adelia Sapira dari New Hotel by Aston di Pati Ukur. Perkenalkan, nama saya Naswa Humaira dari Hotel Cimaya Braga Bandung by Haris. Selamat menyaksikan. Tempat yang kami kunjungi pada hari ini yaitu Museum Geologi. Museum Geologi adalah museum yang menyimpan koleksi tentang batuan, fosil, mineral, serta sejarah bumi dan kehidupan purba. Museum ini juga menjadi tempat edukasi untuk belajar tentang geologi, gunung api, gempa bumi, dan dinosaurus. Sejarahnya, Museum Geologi Bandung didirikan pada tanggal 16 Mei 1929 yang awalnya bernama Geologisch Laboratorium yang diinisiasi oleh Diens van den Mijbouw dari Dinas Pertambangan Hindia Belanda. Gedung ini dirancang oleh arsitek Insinyur Medalda van Schouwenburg untuk menyimpan hasil penelitian geologi. Setelah direnovasi, museum ini diresmikan kembali oleh Megawati pada Agustus tahun 2000. Tujuan kami datang ke museum yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan, untuk melihat dan mempelajari benda bersejarah secara langsung, mengenal budaya dan sejarah lebih dekat, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, juga untuk mendapatkan inspirasi dan pengalaman baru. Salah satu tokoh yang akan saya bahas yaitu Joseph Swersiki. Beliau adalah ahli geologi asal Polandia yang selama masa pengabdiannya di Hindia Belanda mempunyai sumbangsih besar dalam penemuan deposit minyak, gas, timah, emas, dan perak. Swersiki mewariskan sekitar 50 publikasi ilmiah dan membuat peta geologi pertama wilayah Indonesia yang berjudul Geologische Overkaukas von der Alle der Duizendsten Ausrichtel. Pada tahun 1922, Swersiki menjadi karyawan tetap di Diens van het Museum dan menghabiskan selama waktunya di Indonesia untuk melakukan pekerjaan lapangan. Ia berhasil menggabungkan pemetaan dan interpretasi geologi regional dengan evaluasi sumber daya yang lebih tinggi. Pada koleksi di museum ini juga terdapat berbagai jenis batuan, yang salah satunya yaitu batu marmer yang akan saya bahas. Marmer berasal dari Lampung Tengah. Marmer itu tercipta dikarenakan batuan karbonat seperti batu gamping mengalami tekanan dan suhu yang tinggi. Fosil terumbu karang dan pecah-pecahan cangkang akan terhapus, hilang, tak berjejak, berubah menjadi kristal-kristal kalelit dengan garis-garis seperti lamella. Ini adalah kisah terbentuknya marmer, batuan karbonat yang kusam bermetamorfosa menjadi batuan kristal yang berkilau. Motif bumi dalam balutan batik. Di balik mikroskop sayatan tipis, batuan menyingkap dunia tersembunyi yang penuh warna. Bias ganda pada mineralnya menghasilkan corak abstrak dan indah. Mirip lukisan alam yang dibuat jutaan lalu. Keindahan inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi motif batik modern. Perpaduan antara ilmu geologi dan seni tradisi ini tidak hanya menghadirkan batik dengan sentuhan ilmiah, tetapi juga menghubungkan keajaiban bumi dengan warisan budaya Indonesia. Filosofis dari motif batik: 1. Ilmu pengetahuan. 2. Keanekaragaman. 3. Pelestarian. Terdapat 5 jenis batik, yaitu 1. Batik diorit, 2. Batik foraminifera kecil, 3. Batik sekis, 4. Batik dunit, 5. Batik foraminifera besar. Pada 1850, kegiatan survei dan penelitian geologi di Indonesia dilaksanakan oleh Den van het Midwegen, lembaga pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1922 berganti nama menjadi Den van den Mijbouw. Penelitian geologi semakin meningkat sehingga contoh batuan, mineral, fosil semakin banyak. Dibangun gedung yang diperuntuk laboratorium dan museum geologi Yad Stad Bandung.
Kini, saya akan memperlihatkan sejarah kehidupan dimulai dari masa Paleozoikum hingga masa Mesozoikum, yang dimana pada masa-masa tersebut masih banyak terdapat kehidupan manusia purba, kehidupan dinosaurus dan hewan purba lainnya yang sudah punah. Terdapat pula salah satu fauna, yaitu badak Jawa. Badak Jawa atau badak bersula satu kecil, Rhinoceros sondaicus, adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 1-3 meter dan tinggi 1,4 hingga 1,7 meter. Badak ini lebih kecil daripada badak India dan lebih dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam. Ukuran culanya lebih sedikit daripada 20 cm. Lebih kecil daripada cula spesies badak lainnya. Berikutnya, terdapat tokoh geologi yang memiliki peranan penting, yaitu Sunu Sumosu Sastro. Beliau adalah salah satu tokoh geologi yang berperan dalam mengambil alih Chishitsu Chosaso setelah Jepang menyerah pada 28 September 1945 pada saat 1930-an hingga 1940-an. Sunu termasuk dalam kelompok kecil orang Indonesia pertama yang mengikuti program pelatihan sebagai asisten ahli geologi di Dien van den Minbo. Ketika para ahli geologi Belanda ditahan oleh Jepang pada pertengahan tahun 1942, Sunu bekerja sama dengan L. Boomgaard untuk melakukan penelitian lapangan selama sebulan di lereng utara Gunung Muria yang bertujuan untuk menilai kandungan endapan kaya kali. Setelah Indonesia merdeka, Sunu ditunjuk sebagai Wakil Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi yang pertama, mendampingi Ari F. Lasut sebagai Kepala Jawatan. Sekian kunjungan kami pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.